Jadi si korban ini, perempuan ini yang lagi terbaring di depan mereka, ini nih Rudy menyaksikan, dia ini udah duduk posisinya. Ini secara batin yang lihat ya, bukan secara normal nih. Si perempuan itu duduk, di belakang perempuan itu, tepatnya di atas kepalanya, ini sosok besar seperti kerak gitu, yang marah nih, seperti mau menerkam si wanita itu. Yang anehnya lagi, ini Rudy ngelihat nih di dada perempuan itu, ini tertancap tombak nih, tombak trisula gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitro Shidik di Timur Misteri Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di video kali ini masih seperti video sebelumnya. Kalau gue sendiri pasti gue menceritakan kisah-kisah pengalaman dari narasumber yang udah ngirimin ceritanya. Yang semua ini udah gue rangkum dalam segmen asumsi horor. Nah, di cerita kali ini gue akan menceritakan tentang seseorang yang memutus tumbal pesugihan. Seperti apa kisahnya, tapi sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman semua, jangan lupa bantu channel Timur Misteri dengan cara subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal dari video-video terbaru Timur Misteri. Oke, seperti apa kisahnya, langsung aja nih, kita masuk ke asumsi horor. Oke, cerita ini datangnya dari Rudy. Rudy ini menjadi kesaksian atas dasar pemutus tumbal pesugihan gitulah. Jadi Rudy ini punya semacam organisasi pengayuban silat gitu. Nah, setiap minggu ini dalam satu hari dia melakukan latihan. Berjalanlah setiap minggunya tuh pengayuban yang diikutin sama si Rudy ini. Terutama Rudy ini di sela-sela aktivitas latihan silatnya, Rudy ini suka mengikuti kegiatan-kegiatan spiritual. Jadi ada momen dimana sang guru ini kayak ngadain zikir bareng gitu kan. Ya intinya zikir di alam gitulah. Nah, semua proses itu berlangsung hingga akhirnya ada satu momen nih dimana Rudy ini di luar jam latihan ya. Rudy ini ditelepon nih sama gurunya, kita panggil aja gurunya Abah lah. Si Abah ini nelpon si Rudy nih. Rudy ini bingung ketika ditelepon sama si Abah, karena memang ini kan bukan jadwal latihan gitu, bukan malamnya latihan, tapi kenapa kok Abah nelpon ya? Jadi logikanya gini lah, ibarat guru sama murid lah. Si Rudy ini udah muhibin lah sama gurunya gitu kan. Ketika lagi nongkrong ada telepon dari guru, pasti kan kayak kita tuh kayak, aduh ada apa ya? Kok Abah nelpon gitu? Pasti ada hal penting nih gitu. Nah, Rudy sempet takut nih untuk ngangkat telepon dari si Abah. Ya walaupun dengan kondisi takut, tapi ya dia bakal angkat telepon itu gitu. Diangkatlah telepon itu nih. Telepon yang datangnya dari si Abah. Halo Bah, assalamualaikum. Abah bilang, waalaikumsalam. Kamu di mana? Si Rudy bilang pada saat itu dia lagi sama teman-temannya nih di pos tempat Rudy nongkrong bersama teman-temannya. Jadi Rudy ini memang pada saat itu masih sekolah SMA lah. Nah dia ini sering nongkrong nih ketika malam nih sama teman-teman di tongkrongannya gitu, di pos daerah rumahnya lah. Terus Rudy nanya, emang ada apa Bah gitu? Kamu bisa nggak ke panguyuban sekarang? Gitu. Sekarang Bah, malam ini juga. Iya sekarang juga gitu. Nah waktu pada saat itu ketika Abah nelpon itu kisaran jam 10 malam. Karena kecintaan Rudy sama gurunya ya dia nggak bisa nolak lah kemauan si Abah ini. Hingga akhirnya dia mengiyakan dan dia siap-siap buat berangkat ke rumah Abah. Izinlah Rudy sama teman-temannya untuk pamit meninggalkan tongkrongannya nih. Singkat cerita ketika sudah sampai di rumah Abah, Rudy ini dijelaskan ternyata yang ditelepon sama Abah ini bukan hanya Rudy. Ada lagi dua orang temannya yang memang santrinya si Abah. Nah Rudy dan kedua temannya ini bertanya lah. Ketika sudah sampai di panguyuban dia tanya, kok tumben ya Abah nelpon di luar jam latihan gitu. Sebenarnya ada apa Bah? Abah menjelaskan ternyata tadi sore ini ada satu keluarga datang ke tempat Abah yang katanya minta diobatin nih. Nah pada saat itu Rudy berpikir ya kalau sakitnya orang ini ya sakit biasa gitu kan, nggak mikir kalau sakitnya tuh ternyata krusial gitu. Ya dalam pikiran Rudy ya dia berpikir ya mungkin ya kesurupan atau apa gitu kan. Tapi datangnya tadi sore kata si Abah gitu. Ya di situ mereka semua manut lah, ikutlah buat ngebantu
Abah nih ke rumah pasiennya si Abah gitu. Tapi Abah nggak menceritakan nih kenapa pasien itu minta tolong sama Abah gitu. Ya dia karena murid sama guru ya lagi-lagi ikut aja lah berangkat ke rumahnya si Abah. Di malam itu juga mereka berangkat nih menggunakan motor. Rumah si pasien Abah ini nggak jauh nih dari paguyuban tempatnya si Abah itu. Singkat cerita sampai nih mereka berempat ke rumah pasien. Pada saat itu yang Rudi lihat ini ada perempuan lagi tergeletak di ruang tamu dan juga ada keluarga-keluarga yang memang pada saat itu lagi membacakan doa. Seperti ada yang baca Yasin gitu kan, ada yang membacakan ayat-ayat Al-Quran lainnya gitu. Intinya semua warga di tempat itu ini pada panik lah. Katanya nih tadi maghrib ini sempat teriak-teriakan nih si perempuan yang terbaring di ruang tamu itu. Teriak-teriakan histeris kayak di luar nalar gitulah. Nah di sini udah mulai nih asumsinya si Rudi bilang kalau ini ternyata bukan kesurupan gitu. Ada hal lain nih. Ya udah di situ Abah bilang kalian semua duduk di belakang Abah. Abah duduk nih di samping ya kita nyebutnya pasien Abah lah yang wanita tergeletak itu ya. Duduk nih Abah di samping perempuan itu, di belakangnya ini Rudi dan kedua temennya nih yang ikut pada saat itu ngebantu Abah. Ya Rudi bingung nih harus ngapain gitu kan, karena Rudi ini ya datang ke Abah kan hanya untuk latihan silat gitu, ngikut paguyuban Abah aja. Tapi pada saat ini kok ada orang yang minta bantuan sama kita gitu. Dia bingung lah, memang Rudi ini karakter anaknya polos gitu. Satu selain polos gitu, dia ikut-ikut aja lah kalau udah guru nyuruh gitu kan. Ya udah, Abah bilang nih, nah, kalian baca aja sholawat katanya. Ngebantu Abah dengan cara baca sholawat gitu. Mereka bertiga ini disuruh baca sholawat lah, intinya seperti itu. Berlangsung tuh ritual itu dilakukan gitu. Adalah Rudi mendengar selintas gitu kata-kata Abah yang seperti membaca doa gitu. Tangan Abah nih kayak berdoa begitu, kayak mendoakan si korban nih yang pada saat itu Rudi belum tahu gitu. Ini orang kenapa gitu kan. Nah, nggak lama lagi baca doa itu, ini tiba-tiba dari pihak keluarga bilang nih, gitu memotong ritual doa itu dilakukan gitu. Katanya tadi sebelum mereka sampai ke rumah itu katanya si perempuan ini kayak lagi sakaratul maut gitu, kayak napasnya udah di tenggorokan gitu, udah gitulah, sambil nangis tuh dia ngadu ke Abah. Ya udah, Abah pada saat itu minta tolong semua yang ada di dalam ruangan ini atau di ruang tamu itu pergi aja dari sini gitu, biar Abah dan murid-muridnya di dalam, mereka semua termasuk keluarganya suruh keluar gitu kan, nggak boleh ada yang masuk. Nah disinilah proses dimana si Rudi ini menyaksikan kejadian-kejadian horor yang dialami. Jadi si Rudi ini ternyata difokuskan bersama kedua rekannya ya, awalnya nih bersama kedua rekannya ini buat dibuka mata batin. Jadi ada proses ritual pembuka mata batin untuk Rudi dan kedua temennya. Ya Rudi ini yang ketiga dibukainnya. Temennya yang pertama si Abah kayak bilang kamu nggak bisa nih gitu. Yang kedua dibuka nih mata batin temennya Rudi yang kedua, masih sama nggak bisa juga gitu. Hingga akhirnya si Rudi nih yang dibuka mata batinnya sama si Abah. Dan pada saat itu ketika Rudi dibuka mata batinnya, Rudi menyaksikan sesuatu hal yang benar-benar bikin Rudi kaget lah. Tapi sebelum gue menceritakan apa yang Rudi lihat, gue akan ngasih tahu dulu lah kenapa Rudi kok bisa dibuka mata batinnya gitu. Jadi ternyata si Rudi ini anak yang paling suci lah, maksudnya lebih bersih dari kedua temennya. Makanya dia bisa dibuka mata batinnya. Beda sama kedua temennya yang Abah pikir ini nggak bisa nih, nggak bisa kebuka gitu kan. Ternyata pas ketika Rudi yang dibuka mata batinnya, ini Rudi bener-bener menyaksiin nih. Jadi si korban ini, perempuan ini yang lagi terbaring di depan mereka, ini nih Rudi menyaksikan, dia ini udah duduk posisinya. Ini secara batin yang lihat ya, bukan secara normal nih. Si perempuan itu duduk, di belakang perempuan itu, tepatnya di atas kepalanya, ini sosok besar seperti kerak gitu, yang marah nih, seperti mau menerkam si wanita itu. Yang anehnya lagi, ini Rudi ngelihat nih di dada perempuan itu, ini tertancap tombak nih, tombak trisula gitulah, yang ujungnya 3 penjuru gitu, itu nancap di dadanya si perempuan itu gitu. Nah melihat kejadian itu Rudi nggak kuat nih, dia langsung kayak ketakutan gitu, minta tolong ke Abah kalau ditutup mata batinnya gitu kan.
Nah nanti juga gue bakal ngejelasin kenapa Abah ngebuka mata batin mereka gitu. Ya udah, hingga akhirnya Rudi nggak kuat nih ngeliat kejadian yang dia saksikan pada saat itu. Ya akhirnya Abah langsung berusaha menutup mata batinnya Rudi buat ngeliat kejadian yang dia saksikan pada saat itu. Ya udah, hingga akhirnya proses itu dihentikan lah sama si Abah. Abah bilang ini kita harus fokus nih beberapa hari ke depan untuk ngurusin ini gitu. Nah setelah proses kita bilang ritual itu selesai ya, langsung keluarga ini diizinkan masuk nih. Yang mirisnya lagi ketika keluarga dari korban ini masuk, ternyata korban ini mengakhiri hidupnya. Korban ini wafat di depan matanya si Rudi. Ini di tenggorokan ini seperti ada napas terakhir lah, kayak napas penghabisan gitu, kayak. Nah, nggak lama dari situ perempuan itu meninggal dunia. Nah, disinilah semua panik tuh, karena harus mengabarkan gitu kan ke saudara-saudaranya bahwa si perempuan ini meninggal gitu. Semuanya kalut, kondisi pada saat itu dipenuhi tangis dari keluarga gitu kan. Ya, Abah ini ngobrol nih ke orang tuanya si perempuan itu. Memang semasa hidupnya perempuan ini gimana gitu kan. Nah, diceritakanlah sedikit nih sama si Abah. Katanya si perempuan ini sempat gitu punya kenalan kayak guru spiritual juga, dan si perempuan ini kayak mengamalin suatu hal lah gitu. Kadang nih di jam 12 malam ini perempuan bangun ngambil air wudhu pada kamar mandi, terus masuk, terus kalau keluarganya ini suka ngelihat gitu, dia kayak lagi zikir gitu, yang nggak tahu apa yang dikerjain gitu, zikiran apa yang dibaca dia nggak tahu gitu kan. Belakangan ini ada hal-hal kayak gitu yang dilakukan sama si perempuan. Nah, nggak lama, sebenarnya proses ini nggak lama gitu, hanya hitungan minggu lah. Tanpa sakit, tanpa sebab, tanpa ada hal apa-apa, itu perempuan tiba-tiba sakit, dan ya udah itu yang di kondisi yang Abah lihat sebelumnya gitu. Hanya bisa terbaring di tempat tidur. Ya udah, Abah kayak paham gitulah. Dia sudah tenang di alamnya gitu kan. Bapak yang ikhlas menerima kematian almarhumah, semoga almarhumah jadi tenang dan kuburnya itu dijadikan taman surganya Allah Subhanahu wa taala lah. Abah pada saat itu bilang seperti itu. Hingga akhirnya mereka semua pulang ke pondokan nih, kayak penguyuban mereka lah. Nah, ketika sampai sana ternyata nggak sampai sini nih. Untuk si Rudi ikut hal-hal yang kayak gini gitu kan. Ternyata ada hal lagi yang harus Rudi kerjakan. Ketika sampai di pondokan penguyubannya si Abah, ini si Abah bilang, kita semua bakalan nanggung hal-hal yang bakalan terjadi gitu. Nah, jadi Abah ini bilang ada hal-hal baru yang nanti bakalan kita kerjakan. Nah, di balik itu ternyata ini si Rudi kan tadi sempat ya gue bilang tuh dibuka mata batinnya sama si Abah. Ternyata ini nggak sepenuhnya ketutup gitu. Jadi ada hal-hal yang nantinya tuh banyak yang Rudi lihat, yang Rudi tuh jadi nggak kuat lah ngejalanin hari-harinya. Intinya seperti itu. Nanti juga ada penjelasannya kenapa si Abah tuh menjadikan Rudi ini kayak peran pembantunya si Abah gitu. Nah, singkat cerita, kebesokan harinya si Rudi ini melakukan aktivitas seperti biasa lah, nongkrong sama teman-temannya di tongkrongan di pos ronda dekat rumahnya. Nah, ketika lagi nongkrong, Rudi ini izin pamit nih di jam 10 malam, ya bahwa besok dia mau sekolah gitu kan. Udah dia balik. Nah, ini ada kejadian di luar nalar yang dialami sama si Rudi nih. Makanya gue bilang tadi mata batin dia nggak sepenuhnya ketutup. Jadi ketika Rudi mau tidur nih di kasurnya, jadi Rudi ini ngerasa kayak kasurnya itu bergoyang gitu lah. Kayak ada goncangan gitu lah. Yang Rudi pikir pertama mungkin pusing gitu kan. Dia diam sejenak, ternyata benar memang kasurnya itu goyang. Nah, Rudi bangun, dia pikir ada gempa bumi gitu kan. Nah, kalau seumpamanya kalau ada gempa bumi, ini nggak cuma kasur yang goyang. Entah di situ ada lampu, ada benda-benda lain yang memang kalau gempa bumi pasti banyak yang bergoyang gitu. Nah, tapi ini hanya kasurnya doang yang goyang. Pada saat dia sadar itu, ini ya dia masih ngerasakan goyangan itu gitu, goncangan dari kasurnya. Dia panik nih, dia ngelihat ke bawah kasur gitu, ada apa sih di kolong kasur gitu, kok ini meja balai kasur kok goyang-goyang gitu. Diintip ke bawah, nggak ada apa-apaan, kosong gitu. Nggak lama dia ngadepin kondisi kayak gitu. Nah, di atas lemari itu, ini dia ngelihat sosok besar yang dia lihat
ketika lagi ngobatin si almarhumah itu. Nah, di situ sosok itu berkata, kalian harus tanggung jawab. Nah, sosok itu kayak memberikan sesuatu lah, ada syarat yang harus kalian lakukan dan kalian harus tanggung jawab gitu. Nah, Rudi kaget tuh, dia merasa pada saat itu kayak setengah sadar gitulah. Ya, akhirnya di malam itu juga dia beranikan diri buat nelpon si Abah nih. Ternyata kedua temannya ini merasakan hal yang sama dan udah di tempatnya si Abah. Jadi ketika si Rudin nelpon, "Bah, tolong bah, saya begini menceritakan semua kejadiannya." Dan Abah bilang, "Ya udah, kamu kesini aja. Dua temanmu udah di sini dan ngerasain hal yang sama seperti kamu rasakan," gitu intinya. Ya udah, di malam itu karena Rudi takut, ini Rudi langsung OTW nih ke rumah si Abah. Nah, ketika sampai di rumah Abah, ya benar, ternyata ada kedua temannya di situ. Yang ternyata temannya ini ngerasain hal yang sama dan perbincangan yang sama dengan itu makhluk. Makhluk itu sempat memberikan syarat apa yang harus kalian lakukan selanjutnya gitu. Nah, di situ Abah menjelaskan tuh, ternyata mereka ini jadi pemutus tumbal pesugihan. Pesugihan si wanita yang sempat mereka obati lah, intinya seperti itu. Jadi menjadi dampak nih dari pengobatan si wanita itu. Nah, di situ Abah bilang bahwasanya mereka harus melakukan ritual khusus gitulah. Mereka berempat harus mandi di 7 sumur setiap malam ganjil sebelum 40 hari kematian si wanita ini nih. Nah, jadi harus nyari 7 sumur nih yang benar-benar bersumber dari mata air yang 7-nya ini berbeda-beda gitu. Di malam-malam ganjil sebelum 40 hari, jadi dikasih limit waktu juga nih. Nah, si Abah bilang seperti itu gitu kan kepada mereka. Nah, mereka bingung nih, "Bah, apa nggak usah aja gitu?" Kayak nolak lah, karena kayaknya ini krusial banget masalah gitu, harus diselesaikan. Sedangkan dia perdana gitu, nggak banyak tahu tentang hal ini. Ya udah, hingga akhirnya dengan berat hati gitu, Abah juga menjelaskan, ya udah kita ikutin aja, kita kalau ngebantu orang ini nggak boleh setengah-setengah, kata si Abah gitu. Kita harus tanggung jawab dan kita harus mengikuti apa yang seharusnya terjadi gitu. Nah, si temannya si Rudi ini bilang gitu, "Lah kan dia udah meninggal, Bah, kenapa harus berurusan lagi sama kita gitu?" Ternyata versinya si Abah ya, kita nggak tahu kebenarannya, entah itu jin korin atau apa. Yang jelas kalau arwah ini ya nggak mungkin lah. Kalau ketika orang udah meninggal, arwah ini kan mungkin udah kembali ke sang kholik nih, nggak mungkin arwah ini masih gentayangan gitu. Tapi dalam versinya si Rudi nih yang ngirimin cerita ini, dia bilang kalau si perempuan ini katanya nggak tenang gitu, kayak nggak diterima gitulah. Harus ada hal-hal yang dilakukan biar si almarhumah ini diterima nih kematiannya gitu. Udah, hingga akhirnya mau nggak mau mereka harus melanjutkan semua ini gitu. Ya udah, singkat cerita dimulai nih, mereka ini harus berangkat di malam ganjil pertama mencari satu buah sumur yang benar-benar sumur itu berasal dari mata air gitu. Ya, Abah ditugasnya nyari lah bersama murid-muridnya si Abah gitu kan. Ya, singkat cerita berangkat nih di malam Senin, mereka di tanggal ganjil ya, maksud gue nih tanggal ganjil gitu. Di tanggal ganjil berangkat nih untuk melakukan mandi di 7 sumur. Jadi ritualnya itu mereka semua tuh ngebasahin badannya dengan air sumur itu. Abah juga ngebimbing buat ritual itu dilakukan. Nah, di kondisi di sumur itu mereka harus mengambil airnya dan nyiramin badannya 3 kali siraman gitulah, ritualnya dilakukan seperti itu. Dan ada kembang-kembang yang ditaruh sama Abah di air itu. Mereka mandi nih. Nah, yang tadi gue bilang, si Rudi ini kan nggak sepenuhnya mata batinnya itu ketutup ya. Nah, ketika mandi ini dia lagi-lagi ngelihat nih sosok tinggi hitam yang sebelum-sebelumnya dia temukan. Sosok itu kayak ngasih ekspresi marah lah, matanya yang merah seperti marah kepada mereka gitu. Dan Abah pun melihat gitu. Abah bilang, tenang, nggak usah beranjak dari tempat kalian gitu. Yaudah, Rudi ketakutan pada saat itu. Cuman ya karena ada Abah, ya dia beranilah karena ada Abah nih yang memprotek mereka gitu. Nah, sosok itu nggak lama nih menghilang nih. Banyak sosok-sosok yang datang nih yang Rudi lihat seperti pocong, kuntilanak, pokoknya di sekeliling mereka ini banyaklah sosok-sosok yang berdatangan yang nggak tahu tujuannya apa, dan mereka tuh
datang dan pergi lagi gitu. Nggak tahu maksudnya apa, datang pergi lagi gitu sosok itu. Ya, akhirnya selesai nih proses ritual di sumur pertama itu, mereka pulang. Nah, Abah ini memang menjelaskannya di rumah gitu. Ya udah, ketika sampai Padepokan, Abah cerita bahwasanya sosok-sosok yang datang itu ya mereka tuh mau menggagalkan kita gitu. Dia berusaha biar kita tinggal melakukan ritual ini gitu. Sekalipun ini mau mereka biar kita gagal gitu. Mereka memberikan syarat. Nah, tapi kita diganggu syarat yang mereka mau gitu agar kita gagal nih. Biar si perempuan ini nggak bisa diambil dari mereka gitu. Jadi perempuan ini ternyata ditahan nih sama makhluk-makhluk itu. Nah, jadi cerita ini gue singkat-singkat aja lah, nggak usah malam per malam di sumur tua itu ada kejadian gitu. Mungkin ada kejadian-kejadian yang sama lah. Cuma nih ada kejadian juga di rumah ini ketika nggak melakukan ritual, Rudi ini sempat ketemu sama sosok itu atau dimimpikan sama sosok itu. Yang katanya dia bilang kalau proses ritual ini mandi 7 sumur ini gagal, ini mereka bertiga nih, salah satu dari mereka gitu ada yang mau dijadikan tumbalnya itu. Jadi berdampak nih kalau ritual itu gagal ke mereka, dampaknya satu dari mereka akan diambil sama sosok itu gitu. Itu dalam mimpinya si Rudi. Nah, Rudi itu udah berjalan di mandi ritual keberapa gitu ya, maksudnya gue singkat-singkat aja lah. Rudi datang lagi nih ke tempat Abah, dan Abah bilang ternyata memang benar, itu bukan mimpi. Ternyata memang dia datang atas dasar kalau kita gagal ini dari salah satu mereka akan ada yang ditumbalkan gitu. Nah, singkat cerita ketemu nih di malam pemandian ke-7. Mereka berangkat di sumur yang berbeda ya, dan ini sumur ke-7 ini nggak di kota mereka. Ini mereka harus keluar kota lah untuk mendatangin sumur yang benar-benar airnya ini bersumber dari mata air langsung. Mereka berangkat nih, perjalanan ini dilakukan sore hari agar mereka semua nggak terlalu malam nih sampai sana. Dan sebenarnya pemandian ke-7 ini nggak jauh dari tempat air terjun wisata gitulah tempatnya, tapi agak masuk ke dalam hutan. Mereka semua jalan, nggak cerita sampai nih ke lokasi. Dan di sana seperti yang malam-malam sebelumnya atau ritual-ritual sebelumnya itu dilakukan sama seperti itu. Ada satu momen si Abah ini ngeluarin darah nih dari mulutnya. Kayak ada peperangan dahsyat lah di malam itu gitu. Sempat Abah ini kayak minta kita semua ini berjabat tangan gitu. Udah Abah tuh kayak mengeluarkan darah-darah dari mulutnya. Kayaknya ini malam terakhir dan ini peperangan yang kuat gitu. Nah, di kondisi mereka lagi berjabat tangan ini tiba-tiba si Rudi muntah nih. Wah gitu, muntah yang nggak keluar muntah gitu, tapi dia merasa mual yang dahsyat gitu. Nah, Abah langsung bilang nih, tahan, kita tetap berjabat tangan gitu. Nah, ketika Rudi mendangakan mukanya, ini bener banget nih, di depan mereka ini ternyata sosok hitam itu nggak cuma satu. Ini ada puluhan sosok yang lagi menghadang mereka gitu. Nah, Abah di situ batuk loh. Nah, ketika Abah batuk ini, ya benar ternyata memang darah yang keluar dari mulutnya si Abah gitu. Mereka semua bingung nih, harus ngapain gitu kan. Gimana bah gitu. Panik lah mereka semua. Abah cuma bilang baca ayat kursi. Baca ayat kursi sebanyak-banyaknya gitu. Dan pegangan kita ini jangan sampai lepas gitu. Oh, itu terus dilakukan. Ya Abah sempet nih kayak kesakitan gitulah. Kayaknya memang ini kalau dalam bahasa goib mungkin ya, mungkin ini Abah ini udah ngelawan raja terakhir kayaknya nih, udah perang di raja terakhir gitu kan, karena memang itu malam terakhir gitu. Ya udah, ritual itu terus berlangsung gitu hingga akhirnya selesai nih. Ternyata ritual itu sampai subuh baru Abah menyelesaikan ritual itu. Nah, selama dari awal proses ritual itu dilakukan, ini mereka baca ayat kursi sebanyak-banyaknya itu ternyata sampai subuh gitu. Ya udah, hingga akhirnya Abah bilang kita harus pulang gitu. Kita harus ngelanjutin di rumah gitu. Ada pemutusan terakhir kata Abah. Kemudian mereka semua kembali ke Padepokan. Ternyata Abah menjelaskan di situ tujuan mereka ini melakukan ritual memutus perjanjian dengan jin. Jadi si perempuan, si almarhumah yang mereka obati itu mempunyai perjanjian dengan jin.
Nah, mereka ini harus memutus perjanjian itu, gitu kan. Nah, si Rudi nanya nih, bah, kenapa kok perjanjian itu harus diputus gitu? Dan kenapa si perempuan ini kok melakukan perjanjian dengan iblis gitu, dengan jin? Gitu. Nah, situ Abah bilang, ya karena kematian si almarhum ini memutus secara sepihak. Jadi sebelum meninggal, si perempuan ini memutus secara sepihak dengan si jin ini. Kenapa dia melakukan pesugihan? Nah, di sini gue jelasin lah. Jadi semasa hidupnya perempuan itu mempunyai masalah lah. Satu, dia pisah dengan suaminya, dia harus jauh sama anaknya karena anaknya ini dibawa lari sama si suaminya gitu. Depresi lah nih si perempuan, terlebih dari segi ekonomi. Nah, perempuan ini punya kenalan orang yang melakukan ilmu hitam nih gitu, kayak guru yang tiba-tiba dia kenal, yang nggak lama dia kenal gitu, yang baru dia kenal, dia langsung manut nih sama guru itu. Jadi pelajaran banget nih buat kita nih, kita nggak boleh sembarangan nyari guru, dan kita nggak tahu nih dasar asal muasalnya tuh guru yang kita ikutin gitu kan. Dia ke guru yang salah lah. Nggak, akhirnya gurunya ini mengusulkan nih biar dia tuh terlihat cantik, biar dia tuh ketutup dari segi ekonominya. Itulah yang menjadikan dia mempunyai ikatan dengan makhluk jin nih. Jadi ternyata di proses dia mempunyai perjanjian dengan jin ini, dia keberatan gitu. Seperti hampir setiap malam Jumat dia harus berhubungan badan dengan jin. Terus mungkin syarat yang kedua inilah yang menjadikan dia tuh memutus secara sepihak. Jadi ini kata si jin ini, ketika proses perjanjian itu dilakukan, jin ini nggak sempat bilang bahwasanya dia minta tumbal dari anaknya si pelaku gitu, anaknya si perempuan itu. Nah, dia kan merasa sayang ya kepada anaknya gitu, yang walaupun dia nggak ketemu, walaupun dibawa sama ayahnya gitu, tapi kan namanya anak, dia nggak rela lah dijadikan tumbal gitu atas kebutuhan nafsunya dia, terlebih dari hal ekonomi gitu. Itulah yang menjadikan si perempuan ini memutus perjanjian dengan makhluk halus gitu. Ya udah, jadi semasa hidupnya dia melakukan ritual itu, dia mempunyai perjanjian dan dia memutus perjanjian itu. Ya itulah serangan-serangan yang dilakukan sama si perempuan ini, hingga akhirnya perempuan itu meninggalkan perjanjian yang diputus secara sepihak. Terus kata si Abah, ya hingga akhirnya adalah momen-momen setelah semua ini dilakukan, sosok ini datang ke Rudi gitu, tapi ya nggak lebih mengancam lah intinya. Jadi Abah udah benar-benar ngebantu buat Rudi ini bisa ketutup lagi mata batinnya. Dan si Abah ini ya beberapa tahun kemudian ya meninggal gitu. Gurunya si Rudi ini ya meninggalnya pun nggak karena itu ya, karena memang usianya udah tua gitu. Ya mungkin itu sih yang bisa gue ceritakan gitu kan buat teman-teman semuanya nih. Nah, seperti biasanya kan gue di sini ada tim-tim, mungkin ada 4 tim. Kalau teman-teman semua ada yang mau nanyain nih gitu kan dari perjalanan cerita ini, bisa nih ngewakilin penonton-penonton yang nanti bakalan berkomentar juga di kolom komentar gitu. Mungkin dari kameramen dulu nih, mau nanya apa nih dari cerita ini gitu. Aris. Ya, oke. Udah hidup? Udah. Ya, jadi si Rudi ini akhirnya gimana tuh Bang? Akhirnya kelar gak dengan masa di terornya itu Bang? Ya, setelah prosesnya dilakukan gitu kan, sebelum Abah meninggal juga, ya tadi gue bilang ada nih momen-momen si sosok itu datang gitu, cuman nggak lebih mengancam. Hanya menampakkan dirinya gitu, tapi ya pergi gitu, nggak kayak ada ekspresi yang mengancam lah. Berarti kelar semuanya urusannya tuh sama si sosok itu, terus perguruannya ini masih tetap berjalan atau gimana? Masih ada, dipegang sama anaknya si Abah. Oh iya, makasih Bang, itu aja Bang. Oke Bang, ini gue juga mau tanya. Tadi kan lu kan belum menjelaskan nih Bang. Kejadian ini terjadi pada tahun berapa Bang? Tadi gue nggak sempat ngejelasin ya. Iya betul. Iya tadi gue juga lupa. Jadi kejadian ini pas di era-era pandemi. Pandemi 2019-2020 ya. Betul. Ya di era-era pandemi lah. Pokoknya Rudi ini ngirimin cerita ini, dia bilang di pandemi aja. Cuman gue lupa menceritakan tadi di era-era pandemi gitu. Nggak tahu antara 2019 dan 2020 lah. Oke, siap. Oke, mungkin itu sih yang bisa kita ceritakan di kesempatan hari ini ya. Buat teman-teman juga
bisa langsung tinggalin di kolom komentar nih apa ceritanya ada yang kurang jelas gitu kan, cara gua ngebawainnya nggak detail gitu, langsung kalian bisa tinggalin aja di kolom komentar. Nanti juga Rudi bisa ngeliat, Rudi bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu. Intinya seperti itu. Oke, kiranya itu bisa disajikan pada kesempatan kali ini. Dan lagi-lagi nih, sebelum gue pamit undur diri, bantu channel Timur Misteri dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar gue bisa semangat lagi memberikan asumsi-asumsi cerita horor buat teman-teman semuanya. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar tidak tertinggal dari video-video terbaru Timur Misteri. Kiranya itu aja, gue Novitra Sidik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.